Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Asad Muyasir dari kelas PSD 01. Di sini akan mempresentasikan tentang instruction set arsitektur. Instruction set arsitektur atau ISA untuk simple komputer. Instruksi yang akan dijalankan itu akan disimpan di RAM atau ROM sebagai program. Dengan alamat dari instruksi yang akan dijalankan itu disimpan di dalam program counter, di mana program counter itu sendiri termasuk salah satu control unit. Lalu setiap instruksi itu akan menentukan operasi yang akan dijalankan, operan yang digunakan, dan tempat untuk menyimpan hasil operasi atau instruksi apa yang akan dijalankan selanjutnya. Lalu dalam menjalankan instruksi, urutan operasi itu akan dikontrol oleh control unit dan dilakukan di datapad control unit atau perangkat eksternal seperti memori atau input output. Lalu ini adalah contoh dari instruction set arsitektur. Contoh-contohnya adalah reduced instruction set komputer, dan ini contoh arsitekturnya. Lalu ada complex instruction set komputer, dan ini contoh arsitekturnya. Dan ada very last instruction word, dan ini adalah contoh arsitekturnya. Lalu sumber penyimpanan dalam Harvard arsitektur, di sini dia akan memisahkan memori yang digunakan untuk menyimpan instruksi dan untuk menyimpan data. Lalu di instruction set arsitektur juga ini dia memperbolehkan pengguna single clock cycle per instruction. Lalu model ini dapat digunakan karena telah mensupport penggunaan cache yang biasa digunakan pada arsitektur modern. Format instruksi di instruction set arsitektur terdapat 3 format, yaitu register, immediate, dan jump atau branch. Di sini ini adalah struktur format yang digunakan pada satu instruksi 16 bit yang nantinya akan dibahas satu persatu di setiap formatnya di slide berikutnya. Nah, yang pertama ini format instruksi register. Pada format ini bit 0 sampai 2 akan berisi sumber register B atau SB, lalu 3 sampai 5 berisi sumber register A atau SA, 6 sampai 8 akan berisi register tujuan atau DR, dan bit 9 sampai 15 akan berisi opcode yang akan menentukan operasi yang akan dilakukan. Di sini ada contoh. Yang pertama ini data R2 dijumlah dengan data R3, lalu hasilnya akan disimpan dalam R1. Maka di instruksi ini R2 akan menjadi SA, R3 akan menjadi SB, R1 akan menjadi DR. Dan penjumlahan itu adalah opcode-nya. Lalu di contoh kedua ini ada instruksi shift left pada R2 yang akan disimpan di R1. Maka R2 ini akan menjadi SB, R1 ini akan menjadi DR, dan SL ini akan menjadi opcode-nya. Lalu kenapa R2 di contoh kedua itu masuknya di SB bukan di SA? Nah, nanti akan dibahas di slide berikutnya. Lalu di sini ada format instruksi immediate. Nah, pada immediate ini bit 0 sampai bit 2 ini akan berisi operan, lalu sisanya sama dengan instruksi register. Di sini sebagai contoh ada R2 ditambah dengan 3 dan disimpan di R1. Maka 3 ini akan masuk ke dalam operan, R2 ini akan menjadi SA, dan R1 ini akan menjadi
DR. Lalu opcode-nya adalah penjumlahan. Nah, di sini juga karena operan ini hanya ada 3 bit, maka data data konstantanya hanya bisa dari 0 sampai 7. Lalu ada format instruksi jump and branch. Nah, di sini pada bit 0 sampai 2-nya ini akan berisi alamat yang disebut AD yang kanan, lalu 3 sampai bit 5 akan berisi sumber register A atau SA. Lalu di bit 6 sampai 8 akan berisi alamat atau AD yang kiri, lalu 9 sampai 15 akan berisi opcode. Nah, jika kita ingin melakukan instruksi jump, maka di sini kita hanya perlu menggunakan SA saja. Dan cara kerjanya adalah setelah kita melakukan opcode untuk jump, nanti program counternya akan diubah dengan nilai SA. Jadi SA ini sebagai alamat tujuan dimana kita ingin jump. Lalu untuk branch, pada branch SA ini digunakan untuk pengecekan. Jadi jika kita melakukan opcode branch, maka nilai dari SA ini akan digunakan untuk mengecek. Misalnya di sini register 1, maka dicek register 1 sama dengan 0 atau register 1 lebih kecil daripada 0, tergantung opcode yang digunakan. Kemudian nanti untuk jamnya, jam menggunakan AD ini. Nanti setelah pengecekannya benar, maka program counter akan dijumlah dengan second complement dari si AD-nya ini. AD-nya ini nanti akan digabung jadi 6 bit yang kiri dan kanan ini. Lalu akan di second complement, lalu ditambah dengan programmable counter, dan itu akan menjadi alamat yang ditujunya nanti. Nah, ini daftar instruksi yang telah ditetapkan. Di sini kita bisa melihat tadi kenapa R2 itu ada di SB, bukan di SA. Kita lihat di sini di shift register, di shift left. Di sini yang digunakan adalah RB formatnya. Jadi karena kita menggunakan RB register B, maka yang diisi adalah sumber register B. Maka dari itu program shift left yang tadi itu pakainya SB bukan SA. Nah, untuk instruksi lainnya bisa dibaca saja. Lalu kita lanjut ke contoh instruksi dalam bentuk biner di memori. Di sini saya akan mengambil beberapa contoh. Yang pertama ini di sini alamat di memorinya ini alamat 25, dan di sini ini udah dipisah. Yang ini opcode, ini 3 bit. Ini 3 bit pertama, 3 bit kedua, ini 3 bit ketiga, dan ini opcode-nya. Di sini opcode-nya ini udah diubah, udah dicek. Di sini bisa dicek di sini ya. Misalnya di sini 101, berarti ini subtractor, dan di sini udah ada datanya. Jadi kita tinggal melihat aja. Nah, di sini subtract, dan di sini daerah 1, SA-nya 2, SB-nya 3. Maka operasi ini akan mengurangi register 2 dikurang dengan register 3 dan disimpan di register 1. Seperti operasinya yang ada di sini nih, deskripsi. Bisa dilihat di masing-masing instruksi. Lalu kita ambil contoh satu lagi untuk branch. Di sini di alamat 55 contohnya. Di sini dia branch on 0. Jadi kalau SA-nya sama dengan 0, SA-nya sama dengan 0, atau di sini SA-nya 6, SA-nya 6 ini sama dengan 0, maka dia akan mengurangi program counter
dengan second complement AD ini. Nah, AD ini kenapa 44? Karena dia adalah 6 bit dari si AD kiri dan kanan. Jadi 101 100. Nah, ini nilainya 44. Lalu jika kita second complement, maka menjadi 0 1 0 100. Nah, ini nilainya sama dengan minus 20. Jadi program counter ditambah dengan minus 20. Dan nanti kalau R6 nya sama dengan 0, maka program counter akan dikurang 20. Contohnya di sini adalah 55, maka dikurang 20 dia akan kembali ke sini 35. Jadi kalau R6 nya 0, dia akan looping di sini. Dan mungkin sekian saja presentasi dari saya tentang instruction set arsitektur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.